Peter No Mercy Yan lahir pada 11 Februari tahun 1993 di Dudinka, sebuah kota kecil di wilayah Siberia, Rusia. Daerah ini terkenal dengan kondisi alamnya yang keras, terutama pada saat musim dingin yang sangat ekstrim. Dibandingkan dengan pusat-pusat olahraga di kota besar Rusia, Dudinka memiliki fasilitas yang bisa dibilang terbatas untuk pelatihan seni bela diri. Namun, kondisi ini justru membentuk mental dan daya tahan Peter Yan sejak masa kecilnya. Ayahnya yang berdarah campuran Tionghoa dan Rusia memberikan Yan kebanggaan akan warisan budaya yang begitu beragam. Dari kecil, dia dikenal sebagai anak yang gigih dan penuh semangat dalam berkompetisi. Meski lingkungan sekitarnya cukup menantang, Peter Yan memiliki dorongan yang kuat untuk terus maju yang didukung oleh keluarganya. Minat Peter Yan terhadap seni bela diri dimulai dari olahraga tinju. Inspirasi pertamanya datang dari kakaknya yang lebih tua, yang saat itu berlatih tinju di gym area lokal. Peter mulai mengikuti jejak kakaknya ketika dia berusia 13 tahun. Dan meski pada akhirnya sang kakak berhenti untuk beberapa tahun kemudian, Peter terus melanjutkan pelatihannya. Latihan intensif ini membantunya mengembangkan kecepatan, ketepatan atau akurasi, dan juga kekuatan pukulan yang menjadi ciri khasnya. Selain tinju, Peter Yan juga menunjukkan bakat yang luar biasa dalam olahraga secara umum. Semangat kompetitifnya membuatnya terlibat dalam berbagai aktivitas fisik selama masa sekolah. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah, dia melanjutkan studi di Universitas Siberia dan mengambil jurusan pendidikan fisik. Universitas ini menjadi tempat penting bagi perkembangan karir atletiknya, di mana dia memiliki akses ke pelatih dan juga fasilitas olahraga yang lebih baik. Selama kuliah, Peter Yan mulai mengeksplorasi seni bela diri lain di luar tinju, baik itu gulat maupun jiu-jitsu. Transisi ini didorong oleh rasa penasarannya terhadap olahraga yang lebih menyeluruh dan tantangan baru yang ditawarkan oleh mixed martial art atau seni bela diri campuran. Pada awal usia 20-an, Peter Yan mulai menggabungkan elemen-elemen dari berbagai disiplin seni bela diri, memadukan latar belakang tinjunya dengan grappling dan ground game. Langkah pertamanya ke dunia MMA profesional datang pada tahun 2013. Dia memulai dengan bertanding di berbagai promosi lokal di Rusia, termasuk Absolute Championship Berkut atau ACB, salah satu organisasi MMA terkemuka di Eropa Timur pada saat itu. Dalam debutnya, Peter Yan langsung menarik perhatian dengan gaya bertarung yang agresif dan teknik striking yang sangat tajam. Dalam tahun-tahun awal karirnya, Peter Yan dikenal sebagai seorang petarung yang disiplin dan pekerja keras. Dia sering berpindah-pindah tempat untuk mencari pelatih terbaik maupun tim yang dapat membantunya untuk berkembang lebih baik. Kerja kerasnya mulai terbayar ketika dia memenangkan serangkaian pertarungan penting melawan lawan-lawan yang tangguh di tingkat lokal. Dalam fase awal karirnya, Peter Yan memanfaatkan kecepatan dan juga presisi dari latar belakang tinjunya untuk mendominasi lawan pada pertarungan striking. Namun, dia juga sadar bahwa untuk bisa sukses di MMA membutuhkan kemampuan grappling yang kuat. Oleh karena itu, dia berlatih intensif di bawah bimbingan pelatih berpengalaman dalam gulat dan juga jiu-jitsu. Peter Yan juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Meski masih relatif baru di dunia MMA, dia mampu membaca gaya lawan dengan cepat dan menyesuaikan strateginya di tengah pertarungan. Hal ini membuatnya menjadi petarung yang sulit ditebak dan sangat berbahaya di dalam oktagon. Dengan pondasi yang kuat dari masa kecilnya, Peter Yan memasuki dunia MMA sebagai salah satu talenta muda yang paling menjanjikan di Rusia. Perjalanan menuju panggung besar seperti UFC hanya tinggal menunggu waktu. Perjalanan Peter Yan menuju UFC dimulai dengan catatan karir profesional yang mengesankan di MMA wilayah Rusia. Sebelum menandatangani kontrak dengan UFC, Peter Yan bertanding di Absolute Championship Berkut atau ACB. Di ACB, Peter Yan tidak hanya menjadi petarung yang ditakuti, tetapi dia juga memenangkan gelar juara kelas bantam, sebuah pencapaian besar yang menunjukkan potensinya sebagai salah satu atlet MMA paling menjanjikan di dunia. Pertarungannya melawan Magomedov pada Oktober tahun 2016
adalah salah satu momen paling spektakuler dalam karirnya di luar UFC. Dalam laga penuh intensitas ini, Peter Yan kalah tipis melalui split decision. Tetapi kekalahannya tersebut justru tidak melemahkan reputasinya. Sebaliknya, hal ini membuktikan bahwa dia memiliki daya juang atau fighting spirit yang luar biasa. Pada pertandingan ulang mereka pada April tahun 2017, Peter Yan berhasil membalas kekalahan tersebut dengan kemenangan melalui keputusan mutlak atau unanimous decision. Dengan gaya bertarung agresif yang penuh teknik, dia merebut kembali gelar juara kelas bantam SCB. Crazy stuff that Peter Yan will commit to. And right now just stalking Magomed. And that's what he's with Feet there. Like you said, fearless is the right word when it comes to Pet Rose with absolute vicious power. Menguatkan posisinya sebagai salah satu petarung terbaik pada divisi tersebut. Setelah mempertahankan gelarnya di SCB, Peter Yan akhirnya mendapatkan perhatian penuh dari UFC. Pada Januari tahun 2018, dia resmi menandatangani kontrak dengan promosi MMA terbesar di dunia. Langkah ini menjadi lompatan besar dalam karirnya, membuka peluang untuk bertarung melawan nama-nama besar di tingkat global. Peter Yan melakukan debut UFC pada 23 Juni tahun 2018 pada UFC Fight Night 132 melawan Teruto Ishihara. Dalam laga debutnya ini, Peter Yan langsung mencuri perhatian. Dia seperti biasa menunjukkan kombinasi striking yang tajam dan juga agresif, mendominasi Ishihara sepanjang ronde pertama sebelum akhirnya menang melalui TKO. Penampilan luar biasa ini tidak hanya memberikan kemenangan debut yang impresif, tetapi juga menegaskan bahwa Peter Yan adalah ancaman yang serius pada divisi kelas bantamweight di UFC. Setelah debutnya yang sukses, Peter Yan melanjutkan perjalanan impresifnya di UFC dengan memenangkan beberapa pertarungan secara berturut-turut melawan petarung-petarung yang tangguh. Yang pertama adalah Peter Yan melawan Jin Sosu. Pertarungan antara Peter Yan dan Jin Sosun berlangsung pada UFC Fight Night 136 pada 15 September tahun 2018 di Moskow, Rusia. Ini merupakan pertarungan kedua Peter Yan di UFC. Setelah debut dominannya melawan Teruto Ishihara dalam laga ini, Peter Yan menghadapi tantangan baru, seorang petarung dari Korea Selatan yang terkenal karena ketangguhannya dan gaya bertarung yang juga agresif. Pada ronde pertama, Peter Yan memulai dengan gaya bertarung khasnya, mengandalkan tekanan yang konstan dan striking yang tajam. Dia menggunakan kombinasi pukulan dan juga tendangan untuk menjaga jarak sekaligus merusak pertahanan dari Jin Sosun. Sun menunjukkan daya tahan yang luar biasa, terus maju meski menerima banyak serangan telak. Pada ronde kedua, Peter Yan meningkatkan intensitasnya. Dia menggunakan tekanan yang lebih agresif hingga memojokkan Sun ke pagar oktagon beberapa kali. Serangan kombinasi Peter Yan semakin efektif dan terlihat bahwa dia mulai memimpin jalannya pertarungan. Namun, Sun juga tetap bertahan dengan sikap pantang menyerah dan menolak mundur. Salah satu momen mencolok di ronde ini adalah kemampuan Peter Yan untuk mengubah ritme pertarungan. Ronde terakhir menampilkan dominasi penuh dari Peter Yan. Dia terus menyerang dengan kombinasi pukulan bertubi-tubi dan tendangan ke tubuh yang semakin melemahkan Sun. Dalam beberapa momen, Peter Yan nyaris menyelesaikan pertarungan dengan TKO. Tetapi, daya tahan luar biasa dari Sun membuat laga ini terus berlanjut hingga bel berakhir. Peter Yan memenangkan pertarungan melalui unanimous decision. Kemenangan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknisnya, tetapi juga ketangguhannya untuk bertahan melawan lawan yang sangat tangguh seperti Jin Sosu. Pertarungan berikutnya adalah Peter Yan melawan Douglas Silva de Andrade. Pertarungan antara Peter Yan dan Douglas Silva de Andrade berlangsung pada UFC 232 pada 29 Desember tahun 2018 di The Forum Inglewood, California. Douglas Silva de Andrade adalah petarung veteran asal Brasil yang dikenal dengan kekuatan pukulannya dan gaya bertarung yang juga agresif. Pada ronde pertama, Peter Yan memulai dengan penuh percaya diri. Langsung mengambil inisiatif dengan menyerang Andrade menggunakan striking yang cepat. Kombinasi pukulan dan tendangannya memaksa Andrade untuk bertahan. Meskipun petarung asal Brasil ini mencoba melawan dengan serangan balik. Memasuki ronde kedua, dominasi Peter Yan semakin terlihat. Dia memanfaatkan kecepatannya untuk mendahului Andrade dalam setiap pertukaran serangan. Peter Yan juga menunjukkan kemampuan grappling yang solid, yang menjatuhkan Andrade ke kanvas beberapa kali. Salah satu momen kuncinya adalah ketika Peter Yan berhasil mendapatkan posisi dominan di ground.
Dari posisi ini, dia menghujani Andrade dengan pukulan dan juga elbow yang membuat Andrade kesulitan untuk bertahan. Meski Andrade terus berusaha untuk bertahan, Peter Yan tetap menjaga tekanan dan tidak memberikan ruang untuk bernafas. Pada akhir ronde kedua, Andrade memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan, memberikan kemenangan kepada Peter Yan melalui TKO, Dr. Stoppage. Kemenangan ini menunjukkan kemampuan Peter Yan tidak hanya sebagai striker yang luar biasa, tetapi juga sebagai petarung yang mampu mendominasi lawan di setiap aspek pertarungan. Selanjutnya adalah Peter Yan melawan John Dodson. Pertarungan antara Peter Yan dan John Dodson terjadi pada UFC Fight Night 145 pada 23 Februari tahun 2019 di Praha, Republik Ceko. Laga ini merupakan ujian besar bagi Peter Yan karena Dodson adalah mantan penantang gelar di divisi flyweight dan dikenal dengan kecepatannya serta kekuatan pukulannya yang sangat keras. Dengan pengalaman Dodson yang jauh lebih banyak di UFC, banyak yang memandang pertarungan ini sebagai tantangan serius bagi Peter Yan. John Dodson adalah petarung veteran dengan catatan impresif. Pernah menghadapi juara legendaris seperti Demetrius Johnson dan juga TJ Dillashaw. Pada ronde pertama, Peter Yan langsung memulai dengan tekanan yang konstan, berusaha untuk mengontrol jarak dengan kombinasi striking yang bervariasi. Peter Yan juga mencoba mendekat untuk masuk ke jarak tembaknya. Dodson mengandalkan kecepatannya untuk menghindari serangan Peter Yan. Tetapi tekanan dari Peter Yan memaksanya berada dalam mode defensif. Meski begitu, Dodson berhasil mendaratkan beberapa pukulan counter untuk mengingatkan Peter Yan untuk tetap waspada terhadap powernya. Pada ronde kedua, Dodson mencoba meningkatkan counter attack-nya, tetapi Peter Yan tetap mengontrol tempo pertarungan. Peter Yan berhasil memojokkan Dodson ke pagar oktagon beberapa kali, melepaskan knee dan juga elbow dalam clinching begitu efektif. Pada ronde terakhir, Peter Yan semakin dominan. Dia meningkatkan intensitas serangannya, menghujani Dodson dengan pukulan dan juga tendangan bertubi-tubi. Pada titik ini, Dodson mulai kehilangan kecepatan maupun efisiensi dalam menyerang. Peter Yan memanfaatkan hal ini untuk melancarkan lebih banyak kombinasi. Peter Yan memenangkan pertarungan ini melalui unanimous decision. Ini menegaskan dominasi Peter Yan di atas oktagon, menunjukkan bahwa dia bisa menghadapi lawan dengan pengalaman dan kecepatan seperti John Dodson. Selanjutnya adalah Peter Yan melawan Uriah Faber. Pertarungan antara Peter Yan dan Uriah Faber di UFC 245 menjadi demonstrasi superioritas Peter Yan melawan veteran yang jauh lebih berpengalaman. Pada ronde pertama, Peter Yan memulai dengan sabar, menggunakan tekanan konstan ciri khasnya, dengan serangan yang terukur untuk memojokkan Uriah. Dia juga mengendalikan center oktagon, membuat Uriah defensif dan lebih banyak bereaksi terhadap feint dari Peter Yan. Meski beberapa serangan Uriah berhasil mendarat, kontrol tempo Peter Yan tetap mendominasi. Di tengah ronde kedua, kombinasi pukulan Peter Yan menjatuhkan Uriah. Peter Yan melanjutkan dengan serangan dari posisi dominan hingga Uriah Faber berdiri kembali. Sebuah elbow tajam dari Peter Yan juga membuat luka parah pada wajah Uriah. Pada ronde terakhir, Peter Yan menunjukkan tekanan yang tak terbendung. Hanya 40 detik memasuki ronde ketiga, Peter Yan mendaratkan head kick dari jarak dekat yang langsung menghentikan pertarungan dengan knockout. Tendangan ini menutup performa dominan Peter Yan yang dengan jelas menyatakan statusnya sebagai calon juara pada divisi bantamweight UFC. Kemenangan ini bukan hanya melanjutkan streak dominannya, tetapi juga menempatkannya sebagai penantang gelar teratas. Pada akhirnya, perebutan gelar juara UFC bagi Peter Yan terjadi pada 11 Juli tahun 2020 di UFC 251 melawan Jose Aldo, mantan juara featherweight yang telah turun kelas ke bantamweight. Pertarungan ini diadakan untuk memperebutkan gelar bantamweight yang kosong setelah Henry Cejudo pensiun. Pada ronde pertama, Aldo memulai dengan serangan low kick ciri khasnya, berusaha menciptakan tekanan sejak awal. Peter Yan lebih banyak membaca pergerakan Aldo, mencari celah untuk melancarkan serangan balik. Pada ronde ini, Peter Yan mendaratkan pukulan keras ke tubuh Aldo yang sempat menjatuhkannya. Tetapi ronde tetap berjalan hingga berakhir. Pada ronde kedua, Aldo mencoba mengambil momentum dengan striking agresif dan low kick berulang kali, yang cukup memberikan damage pada kaki Peter Yan. Peter Yan mulai meningkatkan volume serangan, terutama dengan kombinasi pukulan tajam ke arah kepala maupun tubuh. Pada ronde ketiga, momentum beralih sepenuhnya ke Peter Yan. Dia mulai mendikte jalannya pertarungan,
yang memaksa Aldo masuk ke dalam mode defensif. Peter Yan mendaratkan pukulan signifikan yang melemahkan Aldo dan menampilkan kemampuan striking superiornya. Pada ronde keempat, Peter Yan terus mendominasi. Dia menunjukkan daya tahan yang luar biasa, melawan serangan balik Aldo dengan clinch dan kombinasi di jarak dekat. Pada akhir ronde keempat, Aldo mulai kehilangan kecepatan dan ketahanan fisiknya. Pada ronde terakhir, Peter Yan menjatuhkan Aldo dengan kombinasi pukulan yang sangat keras. Peter Yan melancarkan ground and pound yang sangat brutal. Wasit akhirnya menghentikan pertarungan tersebut dan memberikan kemenangan TKO kepada Peter Yan. Kemenangan ini menjadikan Peter Yan sebagai petarung Rusia pertama yang meraih gelar juara UFC pada divisi bantamweight. Peter Yan juga menunjukkan kemampuan striking elit, ketenangan di bawah tekanan, dan daya tahan luar biasa dalam pertarungan melawan salah satu legenda pada UFC, di mana ini semakin membuatnya pantas untuk menjadi juara bantamweight pada UFC. Pada 6 Maret tahun 2021, dalam laga UFC 259, dalam pertarungan melawan Aljamain Sterling, Peter Yan kehilangan sabuk juaranya. Pertarungan berjalan intens, dengan Peter Yan menunjukkan dominasinya di ronde-ronde tengah melalui striking yang tajam dan juga kontrol grappling yang sangat baik. Namun, momen krusial terjadi di ronde keempat, ketika Peter Yan secara ilegal melancarkan serangan knee ke arah kepala Aljamain Sterling yang sedang berada pada posisi lutut menyentuh matras. Wasit langsung menghentikan pertarungan dan mendiskualifikasi Peter Yan. Akibatnya, Aljamain Sterling dinyatakan menang dan menjadi juara bantamweight, yang juga menandai kasus pertama dalam sejarah UFC di mana gelar berpindah tangan melalui diskualifikasi. Setelah kehilangan gelar ini, rivalitas antara Peter Yan dan juga Aljamain Sterling menjadi salah satu yang paling panas di UFC, memunculkan rematch yang sangat dinantikan. Akhir rivalitas antara Peter Yan dan juga Aljamain Sterling terjadi pada UFC 273 pada 9 April tahun 2022 dalam pertarungan rematch mereka untuk memperebutkan gelar bantamweight. Pertarungan ini berlangsung selama 5 ronde dan menampilkan perbedaan gaya bertarung yang sangat mencolok. Aljamain lebih dominan di ground, terutama di ronde kedua dan juga ronde ketiga, di mana dia berhasil mengontrol Peter Yan dari posisi belakang selama beberapa menit. Sementara itu, Peter Yan lebih unggul di striking pada ronde pertama, keempat, dan juga kelima. Pertarungan berakhir dengan kemenangan split decision untuk Aljamain Sterling yang berhasil untuk mempertahankan gelarnya. Keputusan ini memicu kontroversi di kalangan penggemar maupun analis, karena banyak yang menganggap pertarungan ini sangat ketat dan sulit untuk diputuskan. Kekalahan ini menandai fase yang sulit dalam karir Peter Yan dan mungkin sekaligus mengakhiri rivalitas intensnya dengan Aljamain Sterling. Kemunduran karir Peter Yan terlihat dalam rentetan kekalahan yang dimulai setelah kehilangan sabuk juara bantamweight di UFC. Rematchnya dengan Aljamain Sterling pada UFC 273 menjadi penanda awal. Dilanjutkan pada 22 Oktober tahun 2022, Peter Yan menghadapi Sean O'Malley dalam pertarungan yang dianggap sebagai ajang untuk mengamankan posisi sebagai penantang gelar. Pertarungan ini berlangsung menarik, dengan Peter Yan yang tampil agresif dan menunjukkan keunggulan grappling. Sementara O'Malley unggul dalam striking jarak jauh. Meski banyak yang menilai bahwa Peter Yan lebih dominan, dia kalah melalui split decision yang cukup kontroversial, yang memicu perdebatan di berbagai kalangan. Lalu, pada UFC Fight Night 221 yang diadakan 11 Maret tahun 2023, Peter Yan menghadapi Merab Dvalishvili dalam pertarungan 5 ronde. Merab menunjukkan kardio yang sangat luar biasa dan juga mengontrol Peter Yan sepenuhnya, baik melalui takedown berulang kali, striking yang konstan, dan tekanan yang tinggi. Peter Yan yang tidak mampu menemukan ritme sepanjang pertarungan kalah melalui unanimous decision. Kekalahan ini memperpanjang rekor kekalahannya menjadi 3 kali berturut-turut. Peter Yan dikenal memiliki kepribadian yang tegas, serius, dan pekerja keras, yang mencerminkan mentalitas khas para atlet Rusia. Dia tidak hanya disiplin, tapi juga sangat berorientasi pada sebuah detail, terutama dalam mempersiapkan diri untuk setiap pertarungannya.
Meskipun sering terlihat serius dan jarang tersenyum di dalam oktagon, ternyata Peter Yan juga memiliki sisi humoris yang jarang terlihat di media. Dia sering menggambarkan dirinya sebagai petarung dengan fokus yang kuat pada keluarga dan juga karirnya, yang menjadikannya figur yang dihormati di komunitas MMA di Rusia. Namun, Peter Yan juga dikenal sebagai sosok yang kontroversial di dalam UFC. Ketegangan dengan lawan-lawannya seperti Aljamain Sterling dan Sean O'Malley sering menjadi sorotan. Hal ini tidak hanya memperkuat citranya sebagai petarung yang tidak takut untuk menghadapi siapapun, tetapi juga menambah lapisan kompleksitas pada kepribadiannya. Peter Yan adalah petarung yang sangat teknikal dan juga adaptif. Dikenal sebagai salah satu striker terbaik pada divisi bantamweight di UFC. Peter Yan memiliki latar belakang tinju yang kuat, dengan striking yang tajam, akurat, dan juga bertenaga. Kombinasi pukulannya sering disertai dengan gerakan kepala yang efektif, yang memungkinkan dia menyerang tanpa terlalu banyak terkena pukulan balasan atau counter attack. Lalu yang kedua adalah kemampuan adaptif. Salah satu kekuatan utama Peter Yan adalah kemampuannya membaca lawan dan mengubah strategi selama jalannya pertarungan. Pada ronde-ronde awal, dia sering terlihat sabar, mempelajari pola serangan lawan sebelum meningkatkan intensitasnya. Yang ketiga adalah kardio dan juga daya tahan yang luar biasa. Peter Yan dikenal memiliki daya tahan fisik yang luar biasa dan sering juga tampil lebih kuat pada ronde-ronde akhir. Dia mampu mempertahankan tekanan tinggi sepanjang pertarungan tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Yang keempat adalah grappling yang kuat. Meskipun lebih dikenal sebagai seorang striker, Peter Yan juga memiliki kemampuan grappling yang kuat. Dia mampu melakukan takedown jika dibutuhkan dan memiliki kontrol yang baik pada posisi ground. Meskipun grapplingnya masih tertinggal dibandingkan beberapa rivalnya seperti Aljamain Sterling maupun Merab Dvalishvili. Yang terakhir adalah agresivitas yang terkontrol. Peter Yan menyerang dengan agresivitas yang terukur dan juga terkontrol. Dia memastikan setiap serangannya memiliki dampak yang maksimal. Dia juga jarang membuang energi untuk pukulan yang tidak diperlukan. Peter Yan masih dianggap sebagai salah satu striker paling berbahaya dalam sejarah UFC bantamweight. Meskipun telah mengalami penurunan dalam performa, Peter Yan masih memiliki potensi besar untuk bisa bangkit. Dengan mentalitas yang kuat dan latar belakang teknik yang solid, banyak yang percaya bahwa dia bisa kembali ke puncak jika mampu mengatasi beberapa tantangan yang ada dan meningkatkan teknik grapplingnya. Dengan usia yang masih 31 tahun, Peter Yan kemungkinan masih memiliki potensi besar untuk kembali ke jalur kemenangan. Karakternya yang tangguh dan kemampuannya untuk belajar dari kesalahan akan membantu mempertahankan relevansinya pada puncak UFC. Bagaimana gambaran dari seorang Peter Yan yang ada dalam pikiran kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Stay sharp, stay fierce, and always trust your fighting instinct.